Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan soal fungsi kuadrat. Pembahasan soal tugas yang kemarin dan juga pembahasan soal yang lainnya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita buka dengan membaca al-isti'adah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulis yang diperlukan di dekat kalian untuk mencatat pembelajaran kali ini. Siap, kita mulai? Baik, yang pertama kita akan membahas tentang soal tugas yang kemarin. Oke, yang pertama, soal yang nomor 1 itu adalah grafik fungsi dari Y sama dengan 3X kuadrat adalah. Oke, jawab. Pertama, kita tentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Kita contoh ambil X sama dengan negatif 1, 0, dan 1. Oke, ambil X-nya, usada di sini dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, usada hanya ambil 3 bilangan saja. Kalian juga boleh bisa mengambilnya dari positif semua ya. Cuma nanti grafiknya tidak ada di 0 ya, tapi ada di setelah 0 ya. Kalau mengambilnya dari positif semua. Oke, kita cek substitusi X ke grafik Y sama dengan 3X kuadrat. Masukkan nilai X yang ini ke dalam persamaan grafik yaitu Y sama dengan 3X kuadrat. Oke, yang pertama X negatif 1. Kita substitusikan kepada Y sama dengan 3X kuadrat. Berarti 3 dikali X-nya diganti negatif 1 dikuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita beri titik yang pertama ini adalah titik A, yaitu X-nya bernilai negatif 1 dan Y-nya bernilai 3. Oke, kemudian 0 kita masukkan ke grafik fungsi 3X kuadrat. Ya, 0 dikuadratkan menjadi 0 dikali 3 sama dengan 0. Titik B kita temui adalah 0,0. Oke, lanjut. Kemudian yang X sama dengan 1. Berarti X-nya ini adalah 1. 1 dikuadratkan. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, ini titik berikutnya adalah C. 1,3. Oke, kita sudah membuat atau menemukan atau menentukan titik koordinatnya. Maka kita ambil titik koordinat ini ke grafik. Oke, grafik kartesius kita sudah siapkan. Kalian boleh membuatnya di kertas milimeter block atau kertas berpetak seperti ini, ya, supaya skalanya lebih terukur ya, sama. Jadi tidak panjang dan ukurannya tidak berbeda gitu. Kita masukkan titik A terlebih dahulu. Titik A itu adalah negatif 1,3. X-nya negatif 1, Y-nya 3. Kita masukkan X-nya negatif 1, berarti di sini. Kemudian Y-nya 3. Oke, X-nya negatif 1. Yang ini bertemu dengan Y-nya sama dengan 3. Titik pertemuan ini kita beri nama A dalam kurung negatif 1,3 atau titik A. Berikutnya titik B itu 0,0. X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti ada di titik 0 ini. Ya. Oke, berarti B sama dengan 0,0 itu di sini. Titik C adalah X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, kemudian Y-nya 3. Berarti ketemu di sini. Titik C. Ya, 1,3. Nah, setelah ini di antara ketiga titik ini kita ambil garis menjadi ya kurvanya terbuka ke atas. Ya, kemudian dia
membuka ke atas dan dia berada di atas sumbu X, membuka ke atas. Oke, ini yang nomor 1, jawabannya B. Kemudian yang nomor 2. Grafik fungsi Y negatif 2X kuadrat. Oke, sama seperti yang nomor 1, kita masukkan dulu. Saya ambil X-nya sama ya, negatif 1,0,1. Oke, kita masukkan dulu ke persamaan ini. Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Oke, kita masukkan satu-satu. Ya, ini sama langkahnya seperti yang nomor 1 tadi. Diperoleh jadi X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Kemudian yang X-nya 0 diperoleh titik B yakni 0,0. Ya, kemudian yang X-nya 1 juga kita peroleh ya, negatif 2 dikali 1 dikuadratkan, berarti kan 1 dikali negatif 2, negatif 2. C-nya kita peroleh 1, negatif 2. X-nya 1, Y-nya negatif 2. Oke, kita langsung buat ke grafik kartesius. Titik A itu X-nya negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2, berarti yang ini. Y-nya negatif 2. Oke, titik temu ya di sini, titik A, negatif 1, negatif 2. Kemudian titik B, X-nya 0, Y-nya 0, sama di sini ya. X-nya 0, Y-nya 0, berarti di titik 0. Kemudian yang C, X-nya 1, yang ini, Y-nya negatif 2, yang ini. Ini titik C, 1, negatif 2. Kita ambil garis. Oke, yang ini melengkung ke bawah. Oke, kalian bisa lihat perbedaan yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Yang nomor 1 itu A-nya itu positif. Artinya lebih besar daripada 0. Maka grafiknya dia akan terbuka ke atas. Sedangkan yang nomor 2 itu A-nya bernilai negatif atau lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil dari 0 maka kurvanya melengkung ke bawah. Oke, jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya. Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 adalah menentukan fungsi kuadratnya dari grafik yang sudah ada. Oke, grafiknya seperti ini. Kita cek, kita tentukan dulu rumus fungsi kuadrat untuk mencari fungsi kuadrat dari grafik. Ini ya, Y sama dengan A dalam kurung X negatif XP dikuadratkan positif YP. Oke, kalian bisa cek buku paket halaman 89 sampai 92. Oke, kita lanjut. Diketahui titik balik grafik fungsi itu XP YV. Oke. Pada gambar diketahui bahwa kurva memiliki titik balik minimum 0,3 dan melalui titik negatif 1,5. Oke, kenapa minimum? Karena dia kurvanya membuka ke atas. Oke, memiliki titik baliknya 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Ini X-nya 0, Y-nya 3. Oke, ini titik puncaknya ya, titik minimumnya. Kemudian melalui titik negatif 1,5 ini. X-nya negatif 1 di sini, kemudian Y-nya 5. Nah, ini set grafiknya dan seterusnya ke sana. Maka kita peroleh persamaan. Oke, Y sama dengan A, X negatif XP dikuadratkan plus YP. Nah, kita masukkan XP-nya itu ini, yang ini ya. XP ini YP, berarti XP-nya 0. Kita masukkan. YP-nya 3, kita masukkan. Oke, kita operasikan dulu. Karena melalui titik negatif 1,5 kita peroleh nilai A. Oke, ini persamaannya. Kita akan cari A, masukkan persamaan yang ini untuk mencari A. Oke, lanjut. Y-nya yang ini 5 dimasukkan, kemudian A tetap A, kemudian X-nya yang ini negatif 1. Masukkan negatif 1, negatif 0 dikuadratkan plus 3. Nah, setelah ini kita tinggal operasikan. Ya, kita operasikan jadi seperti ini. Oke, negatif 1 dikuadratkan
dikali A ditambah 3. Oke, jadi 5 sama dengan A ditambah 3. 5 ini pindah ruas, 3 pindah ruas ke sini jadi negatif. 5 negatif 3 sama dengan A. Sehingga A-nya adalah 2. Dengan diperoleh A sama dengan 2, maka diperoleh persamaan parabola. Masukkan ke persamaan ini semuanya. A-nya 2. Kemudian persamaan yang atas tetap ditulis X negatif 0 pangkat 2 plus 3. Oke, kalikan 2 dikali X. X ini dulu diuraikan ya, X kuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian 2 dikali X, 2X dikali negatif 0, 0. Jadi tetap 2X, tetap X kuadrat. X kuadrat ini dikali 2, menjadi 2X kuadrat. Nah, ini positif 3 dikeluarkan. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X kuadrat plus 3. Oke, jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya yang nomor 4 dan yang nomor 5. Kita bahas yang nomor 4, grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat terbuka. Nah, jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka jawabannya ke atas. Bagian D. Kemudian yang nomor 5-nya, grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Nah, titik puncak maksimum terjadi jika jawabannya grafik terbuka ke bawah. A. Oke, ini tugas yang kemarin. Bagaimana hasilnya? Kalian juga pasti sudah tahu ya dari skor masing-masing. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang bentuk lain ya. Oke, lanjut. Pembahasan soal bentuk lain atau perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 3x negatif 18. Tentukan bayangan x sama dengan 2. Oke, kita bahas. Jawab, bayangan x sama dengan 2 dapat ditulis F2. Nah, berarti x-nya kita ubah menjadi 2. Di seluruh x kita masukkan nilai 2. Berarti ini jadi 2 kuadrat, ini jadi 3 kali 2, negatif 18. Hasilnya adalah negatif 8. Jadi bayangan X sama dengan 2 adalah negatif 8. Oke, kita lanjut nomor 2-nya. Pada fungsi fx, x kuadrat negatif 5x negatif 2. Tentukan nilai dari f negatif 2. Oke, sama seperti yang nomor 1. Kita masukkan fx ini menjadi f negatif 2. Maka seluruh nilai x kita ganti menjadi negatif 2. Negatif 2 kuadrat, negatif 5 dikali negatif 2, dan negatif 2. Oke, lanjut. Hasilnya 4 ditambah negatif 2 dikuadratkan jadi 4, negatif 5 dikali negatif 2 positif 10, ini negatif 2 tetap kita turunkan. Hasilnya F negatif 2 sama dengan 12. 4 ditambah 10, 14 dikurangi 2, 12. Oke. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke, tentukan persamaan sumbu simetri untuk grafik fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1. Oke, ini menentukan persamaan sumbu simetrinya. Kita bahas. Diketahui A-nya 3 dan B-nya 4. Oke, persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Nah, berarti kita jawab X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan semua. B-nya itu 4. Kemudian A-nya 3. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Oke, lanjut. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, kemudian ini diperkecil menjadi negatif 2 per 3. Oke, lanjut. Menentukan nilai minimum. Oke, tentukan nilai minimum atau maksimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat negatif 4x plus 4. Oke, kita tentukan dulu ya, kira-kira ini nilainya maksimum atau minimum. Kita lihat A-nya. Syarat untuk menentukan dia nilai minimum atau maksimum itu dilihat dari A-nya.
Kalau A-nya lebih dari 0, maka nilainya minimum. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka nilainya maksimum. Nah, ini berarti adalah nilai minimum. Kita tentukan dulu. Diketahui A sama dengan 1, yang ini. B-nya negatif 4, yang ini. Nah, A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Karena terbuka ke atas memiliki nilai minimum. Kemudian persamaan sumbu simetrinya yang tadi kita tulis X sama dengan negatif B per 2A. Nah, menentukan nilai minimum. Kita jawab persamaan sumbu simetri. Ya, kita masukkan X sama dengan negatif B per 2A, negatif 4. Di sininya per 2 dikali 1. Nah, ini negatif 4 ketemu lagi negatif menjadi positif. Sehingga jadi 4 per 2 sama dengan 2. Oke, untuk X-nya itu sama dengan 2. Nilai minimum Fx, X kuadrat negatif 4X plus 4, itu F2. Berarti tinggal dimasukkan ke dalam fungsi Fx-nya. Ini F2. Seluruh X diganti menjadi 2. Jadi 2 kuadrat negatif 4 dikali 2 ditambah 4. Hasilnya 2 kuadrat sama dengan 4, negatif 4 dikali 2 negatif 8, kemudian positif 4. F2 sama dengan 0. Jadi nilai minimum fungsi Fx, X kuadrat negatif 4X plus 4 adalah 0. Oke. Next, menentukan nilai maksimum. Nah, syaratnya kalau yang maksimum itu adalah A-nya lebih kecil dari 0. Oke, kita lihat di sini negatif A-nya, berarti dia lebih kecil dari 0. Oke, kita bahas. Diketahui A-nya negatif 2 dan B-nya negatif 12. Oke, A lebih kecil dari 0, jadi kurvanya terbuka ke bawah, memiliki nilai maksimum. Oke, persamaan sumbu simetrinya. Kita cari nilai maksimumnya. Oke, kita cari dulu X-nya dengan menggunakan persamaan sumbu simetri. Itu negatif B per 2A. Sama dengan B-nya itu negatif 12. A-nya itu negatif 2. Kita masukkan. Yang ini negatif kali negatif positif. Akan tetapi yang di sininya negatif. 2 dikali 2 negatif 4. Jadi dikali lagi negatif. Positif dikali negatif. Di sini tetap negatif. Hasilnya negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Oke, X-nya itu negatif 3. Maka nilai maksimumnya Fx sama dengan negatif 2X kuadrat negatif 12X plus 10 adalah F negatif 3. Sehingga diperoleh Fx-nya kita tulis dulu. Masukkan seluruh nilai X menjadi negatif 3. Jadi negatif 3 kuadrat. Kemudian 12-nya dikali negatif 3 ditambah 10. Oke, ini negatif 3 dikuadratkan jadi 9. Negatif 12 dikali negatif 3, positif 36 ditambah 10. Ini negatif 2 dikali 9 sama dengan negatif 18 ditambah 36 ditambah 10. Hasilnya 28. Jadi nilai maksimum fungsi Fx sama dengan negatif 2x kuadrat negatif 12x plus 10 adalah 28. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke, mari berlatih. Oke, coba di rumah ya. Oke, ini adalah tugas. Ini adalah soalnya. Kakak silakan dulu tulis soalnya. Tapi isiannya ini digunakan untuk jawabannya, soal-soalnya digunakan untuk mengisi di catatan kalian untuk mencari jawaban yang nanti kalian harus jawab di link yang di-share di grup, karena jawabannya itu adalah pilihan ganda. Jadi tidak dikirim dalam bentuk foto, tapi dikirimnya adalah mengisi link ya, pilihan ganda. Baik, demikian dari Usadah. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Semoga Allah memberikan kemampuan dan kecerdasan serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.